Cinta tanah air, rela berkorban dan berani merupakan nilai-nilai kepahlawanan yang harus dimiliki masyarakat. Keinginan melaksanakan nilai kepahlawanan harus dimulai dari lingkup terkecil, seperti keluarga dan lingkungan. Nilai kepahlawanan itu berupa kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut masih relevan pada masa kini untuk menjaga persatuan khususnya bagi generasi muda. Hari Pahlawan yang biasa diperingati setiap 10 November, warga Indonesia biasanya akan mengingat jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Namun, adakah sosok-sosok pahlawan yang bisa ditemui di masa kini? Karena pahlawan bukan hanya mereka yang membantu berjuang melawan penjajah, namun mereka yang berani dan rela berkorban, membela kebenaran, menyelamatkan lingkungan dan memberikan manfaat di bidang lainnya. Mereka bahkan bisa kita temui di lingkungan sekitar, berjuang di bidangnya masing-masing. Kerjuli, pria asli Tanjung Pinang ini, rasanya pantas juga disebut pahlawan di bidang lingkungan hidup. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, ia bersama timnya fokus menyelamatkan segala aspek lingkungan hidup, terutama dalam pengelolaan sampah dan penyelamatan sumber air. Oleh sebab itu, dirinya dijuluki Presiden Air. Pemirsa, saksikan Kerjuli dalam program Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi, menyelamatkan lingkungan dan kepahlawanan masa kini. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi ketiga dari bincang-bincang santai kita dengan Bung Kerjuli ini. Tadi kita sudah sampai pada satu sisi percakapan yang sangat menarik, bagaimana Anda setelah berjuang membangun kesadaran sosial, kesadaran budaya, kesadaran masa depan tentang sebenarnya masa depan kita semua dengan Sungai Puraya itu. Nah, sekarang saya ingin tanya dengan Anda, kalau perjuangan masa depan itu sudah, bagaimana perjuangan masa depan Anda? Anda ini sebenarnya luar biasa berani ini, soalnya 18 tahun PDAM, sikit-sikit kan masih ada gaji juga. Ini sekarang kalau jadi SM ini Anda dari mana sumber biayanya tadi itu? Ya alhamdulillah, justru sejak keluar dari PDAM, saya hampir bisa keliling ke Indonesia tuh. Oh my God, itu alhamdulillah. Kesadaran dari Aceh sampai ke semua urusannya dengan masalah lingkungan hidup. betul. Masalah air. Dan alhamdulillah juga sejak keluar dari PDAM, selain bisa berkeliling ke Indonesia, juga kita menjadi narasumber, kita mendapat ilmu. Jadi ilmu kita dapatkan, pergaulan kita dapatkan, lalu juga relasi kita dapatkan, dan banyak kenal dengan pejabat-pejabat, termasuk dengan Datuk, dengan gubernur, presiden, wali kota. Alhamdulillah sudah ketemu presiden tuh. Iya. November 2017 kan. Nah itu mungkin berkatnya keluar dari PDAM. Tetapi sebenarnya bukan itu yang kami cari kan tuh. Walaupun keluar dari PDAM, soal rezeki itu saya meyakini rezeki itu sudah diatur oleh Allah lah. Jadi selain di NGO juga ada kegiatan-kegiatan kami di lingkungan, di konsultan, di pekerjaan-pekerjaan lainnya lah. Sepanjang kata orang Melayu kita rajin, jangan kita rezeki dari pintu mana saja datang. Betul, kita yakin itu. Dan alhamdulillah justru sekarang memang yang saya sampaikan tadi itu. Tapi sebenarnya jadi sudah berapa tahun berhenti dari PDAM ini? Sejak tahun 2007 tuh. 2007, sekarang baru 13 tahun. Iya. Nah, selama 13 tahun itu Anda menjadi orang partikuler, orang swasta, hidup tapi seperti itu. Di luar sistem. Di luar sistem itu. Tapi tetap perjuangan saya adalah tetap air tuh. Tetap air. Sebelumnya 18 tahun di dalam sistem, bagian karena itu BUMD kan, bagian dari pemerintah daerah. Jadi begitu saya keluar, dah di luar 13 sistem. tahun tetap memikirkan air, tetap menjadikan air sebagai isu perjuangan Anda untuk menyelamatkan masa depan. Insya Allah juga sampai ke depan nanti tuh. Saya dengar Anda banyak tuh dapat penghargaan dari lingkungan. Yang tertinggi penghargaannya seperti apa? Tertinggi dan terakhir yang pernah Anda terima dari katakanlah negara, pemerintah atau siapa masyarakat itu? Kami
Barusan kemarin itu bersama masyarakat mendapatkan penghargaan di tingkat nasional, yaitu Kampung Iklim tuh. Kampung Iklim. Kampung Iklim. Jadi sebuah kampung. Di mana kampungnya yang jadi? Di RW 6 Kelurahan Bukit Cermin. Di situ, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Barat. Itu kampung yang sebelumnya memiliki permasalahan dengan air, dengan limbah, dengan sampah, dengan vegetasi, dan lain sebagainya. Itu kita tata dalam 4 tahun dan berhasil dapat penghargaan dari Menteri Lingkungan. Dan itu bisa dijadikan model, dikembangkan di kampung-kampung lain di Tanjung Pilot Pinang. project, betul. Pilot project. Dari 350 peserta, kampung yang diikut serta lomba itu. Kami dapat trofi, dapat insentif, dan dapat sertifikat itu sebagai kampung iklim dengan nilai tertinggi itu. Pemerintah kota Tanjung Pinang tahu dia ada kampung seperti itu di sini? Ada tuh, karena memang mereka ada keinginan mereka untuk mengembangkan model itu di kota-kota, kampung-kampung lain di Tanjung Pinang. Ada, dan mereka berharap saya juga nanti ikut dengan pengalaman. Konsepnya sudah ada, tapi kita kemas dengan inovasi-inovasi tuh, inovasi-inovasi. Nah, di Kampung Iklim RW 6 Kelurahan Bukit Cermin itu ada 2 inovasi yang kami titik beratkan. Pertama adalah inovasi dalam bidang kebudayaan dan peradaban, yaitu yang kedua adalah inovasi dalam rangka peningkatan ekonomi tuh. Jadi kalau hanya kegiatan sosial saja itu mungkin ada sentuhan ekonomi, tidak ada stimulusnya. Jadi kami melakukan itu. Nah, dalam bidang sosial peradaban itu kita dengan pendekatan sekolah-sekolah tuh. Jadi kita bentuk sekolah peduli perubahan iklim, ada duta-duta iklim, karena kami yakini cerdas saja belum cukup. Karena pengendalian perubahan iklim yang paling utama itu adalah pengendalian pola pikir dan peradaban. Kesadaran. Nah, itu kami mulai. Nah, ini yang mendapat apresiasi. Jadi tiap-tiap gang itu kami beri nama gang-gang yang identik dengan iklim. Ada gang karbon, ada gang oksigen, ada gang atmosfer tuh. Karena anak-anak di situ kan memang merupakan sekolah di situ. Jadi kata-kata yang tadi itu kami sudah mulai tumbuhkan ke dalam pola pikir mereka. Termasuk haltenya juga kita kasih nama halte iklim tuh. Nama iklim. Tapi menurut saya ini tetap basisnya adalah kesadaran budaya, kesadaran kultural. Nah, dalam konteks kesadaran kultural ini menurut Anda kebudayaan Melayu dan tradisi Melayu itu seberapa mampu menyesuaikan, menyerapkan, malah menjadi kekuatan yang menggerakkan sangat mampu itu dibanding kultur-kultur yang lain? Sangat mampu. Karena kekuatan budaya Melayu ini pertama karena dia identik dengan agama Islam. Nah, Islam 1400 tahun yang lalu itu sudah mengingatkan telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, telah terjadi pencemaran air di darat dan di laut tuh. Jadi kekuatan kebudayaan Melayu itu saya yakini sangat mampu tuh. Tadi yang saya sampaikan ada istilah air jampi, air sulung, itu dengan peradaban, dengan kebudayaan masa lalu. Nah, Mas Haru Amoto ini baru beberapa tahun saja dia membuktikan itu tuh. Padahal kita dengan kearifan lokal, dengan kebudayaan tadi itu sudah mampu membuat nilai-nilai tadi itu berkembang dan hidup. Tidak hanya nilai-nilai saja, tapi juga merubah fisik, menjaga fisik loh. Oke, jadi artinya dengan kesadaran kultural budaya Melayu itu sebetulnya sebuah gerakan kesadaran masa depan tentang masa depan air dan lain itu masih bisa digerakkan sebenarnya dari dan itu gerakan yang paling sangat luar biasa tuh. Dan saya yakini gitu. Mohon maaf mungkin kalau misalnya saya disuruh misalnya ketemu dengan Pak Gubernur Bupati, saya lebih cenderung ketemu dengan Datuk tuh. Karena Datuk punya pengalaman yang panjang terhadap peradaban dan nilai-nilai budaya. Kenapa kami yakini? Karena juga memang dunia itu sudah merubah dengan pendekatan saintis itu ternyata tidak berhasil tuh. Dengan pendekatan teknologi itu ternyata tidak berhasil, justru malah kerusakan lebih besar. Termasuklah teknologi informasi sekarang yang internet dan segala macam. Jadi kan kerusakan moral, kecemasan masa depannya semakin banyak orang pintar, semakin banyak kerusakan. Semakin banyak ditemukan teknologi itu semakin besar lagi kerusakan. Maka sekarang pengelolaan lingkungan hidup global itu mengarah kepada back to nature gitu, kembali ke alam, back to culture, back to culture gitu. The culture tapi yang punya base agama dan kami ini tidak hanya sekedar ngomong, Datuk, tidak hanya sekedar cakap-cakap, dan kami sudah buktikan back to nature itu ke salah satu sekolah. Jadi ada di situ
petua Melayu takkan Melayu hilang di bumi, itu di salah satu sekolah di SD Negeri 1 Tanjung Pinang Barat, itu kami jadikan slogan itu sebagai slogan untuk menguatkan kebudayaan peradaban anak-anak dan sekolah terhadap penyelamatan dugong tuh. Dugong. Tak hilang duyung di bumi gitu. Jadi kami sedikit plesetkan, tak hilang duyung di bumi. Lalu tak hilang air di bumi gitu tuh. Untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran kita menyelamatkan ikan duyung tadi tuh. Ini itu ikan duyung di mana yang selamat? Betul loh. Yang Karena anak-anak masa kini itu ada boro-boro ikannya tuh, boro-boro ikannya. Dia saja tidak bisa membedakan mana duyung dan mana putri duyung. Nah, dalam pemahaman anak-anak selama ini, karena mereka tuh didekatkan dengan teknologi, yang mereka tahu tuh duyung tuh putri tuh. Bermuka cantik, berupa ras wanita, berbadan ikan dan bersisik. Coba bayangkan. Nah, kami terpanggil bekerja sama dengan satu sekolah untuk merubah pemahaman anak-anak tadi tuh. Bayangkan boro-boro mereka mau menyelamatkan. Sedangkan mereka itu hanya melihat dugong itu seperti dalam film-film di YouTube tuh, putri duyung. Sedih sekali tuh. Padahal duyung itu hanya ada di Bintan dan kawasan sekitar ini sekarang ini. Dan kami yakini kekuatan budaya dan kearifan lokal serta peradaban adalah kekuatan yang paling sangat kami butuhkan untuk menyelamatkan. Dengan basis pemikiran dengan bukan temuan akhir bahwa kebudayaan bisa membantu menyelamatkan masa depan dan kebudayaan Melayu itu bisa itu. Kira-kira apa perjuangan ke depan Alim dan dengan sebuah strateginya ke depan kira-kira nih? Selain masalah khusus di air lah, selain di air yang lain apa lagi? Kami menyelamatkan, ini beberapa bulan ini kami menyelamatkan tanaman anggrek Sulaiman, anggrek melati tuh. Anggrek melati itu semakin hari semakin hilang dari pemukiman penduduk masyarakat. Karena dia habitatnya tumbuh di pohon, lalu pohon itu ditebang, dijadikan rumah, atau pohon itu lapuk, sehingga anggrek itu pun habis. Anggrek ini dia ekosistemnya dekat dengan tupai. Apa kepentingan dunia pada anggrek ini? Kita kan kalau misalnya hilang gitu ya. Kita mengenal keanekaragaman hayati tuh. Jadi ada keanekaragaman hayati dunia tuh, di mana setiap sekecil apapun ciptaan Allah sebenarnya itu memberikan manfaat tuh. Hanya manusia saja yang belum memanfaatkan itu, menggali manfaatnya itu, baik untuk kepentingan obat dan sebagainya. Nah, keanekaragaman hayati ini tidak hanya bermanfaat bagi manusia sebagai bahan konsumsi atau obat-obatan, tetapi juga dia sangat erat dengan ekosistem hewan-hewan lainnya tuh. Misal tadi saya bilang anggrek Sulaiman itu dia kaitannya dengan tupai, kaitannya dengan farmasi, dengan pengobatan. Anggrek Sulaiman ada. Misalnya seperti ini, misalnya pohon mentangor. Kalau ada penyampaian pohon mentangor seperti yang tumbuh di Lingga itu, getah mentangor itu adalah satu bahan penting untuk bahan obat penyakit AIDS misalnya gitu. Kemudian teripang. Nah, teripang ini misalnya untuk kepentingan hati, kanker hati segala macam. Nah, anggrek Sulaiman ini sepertinya apa yang dia khususnya apa yang bisa kalau dia ini diselamatkan begitu. Nah, menurut cerita tetua, kami sedang menggali referensinya. Anggrek Sulaiman ini memiliki storytelling tuh, bahwa dia hanya berbunga pada saat bulan purnama tuh. Lalu hanya pada satu hari. Bunganya putih, bersih, wangi, dan sebagian satu hari dalam satu tahun. Satu hari dalam satu bulan purnama puncak. Ya. Dalam satu bulan purnama 12 kali setahun. Jadi bersama teman-teman kami selamatkan dan kami ingin memberikan informasi tadi itu kepada masyarakat luas dan pada ujungnya nanti menjadi objek wisata tuh. Wisata bulan purnama. Ini sekarang oleh melihat bunga anggrek pada saat bulan purnama itu, khususnya di ketinggian puncak dekat Bukit Cermin itu kan ada ketinggian tuh, puncak indah tadi tuh, puncak indah tadi. Nah, kami juga telah membuat empat taman konservasi tuh di Cermin ini. Khususnya di Cermin bersama Pok Darwis, Cermin Indah. Jadi ada taman konservasi di depan SMP 15, taman konservasi dekat Jalan Sawi, taman konservasi dekat kantor lurah, dan nanti menyusul taman konservasi di SMP Negeri 3 Tanjung Pinang. Nah, kita ingin supaya tanaman ini tidak hanya kita selamatkan, tetapi juga
ada unsur-unsur kebudayaannya yang akan kita jual nanti tuh. Seperti tadi tuh, apa namanya, wisata bulan purnama, pesona anggrek. Nah, bersama masyarakat sekarang kami galakkan mereka menjual tanaman itu tuh. Selain diselamatkan, dijual dengan kemasannya, kemasan yang dipadukan dengan kearifan lokal. Ada berbentuk tanja, ada berbentuk songket, ada berbentuk paket, ada berbentuk tepak sirih. Jadi kita padukan unsur kebudayaan. Karena kami yakini sekali lagi tuh bahwa aspek kebudayaan merupakan aspek peradaban yang paling menentukan masa depan tadi. Tapi jadi, semua perjuangan ini tak merupakan air kan. Betul. Air masih tetap prioritas utama kan. Yang lain-lain ini kan prioritas pendukung aja. Tapi tetap konsentrasi alim ini tetap berjuang habis-habisan menyelamatkan sumber air, terutama sumber air di Pulau Bintan. Siap. Baik, Bung Kerdiri. Ini baik pemirsa semua. Kita punya waktu terbatas memang 1 jam. Dan kita sudah banyak mendapat cerita dari Bung Kerdiri ini bagaimana dia berjuang menyelamatkan sumber air sebagai masa depan ini, dan dia sudah menemukan sebuah kesimpulan asal bahwa peradaban dunia ini, perjuangan menyelamatkan sumber masa depan ini bertumpu pada budaya, dan budaya yang bisa, salah satu budaya yang bisa menyerap, bisa mampu dipakai sebagai satu kekuatan penyelamatan dunia itu adalah budaya Melayu, karena budaya Melayu ini punya teras yang penting adalah budaya Islam. Oke, kira-kira gitulah kumpulan kita ngomong dengan Bung Tajul ini. Selamat berjuang, jangan menyerah. Semua ada tantangannya, dan kami di televisi nanti akan coba juga men-share ini dengan kalangan pemerintah agar membangun kesadaran. Sebab menurut saya perjuangan terpenting masa depan umat manusia ini adalah kesadaran kebudayaan itu. Kalau kebudayaan itu hancur, maka masa depan kita juga akan ikut terancam. Terima kasih Bung Kerdiri, selamat berjuang. Para pemirsa sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa lagi pada minggu-minggu akan datang dengan isu-isu yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi, batin dan puncak cinta. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum